menggunakan pupuk MKP cair untuk penyemprotan perangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman cabai. Oke, untuk dosisnya takarannya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan pagi ini seperti biasa aktivitas di sawah. Kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang kedua pada tanaman cabai. Penyemprotan fokus pembungaan dan pembuahan menggunakan MKP cair. Jadi untuk penyemprotan ini sudah kedua kali yang saya lakukan. Kemarin sudah saya semprot juga dengan MKP cair dan saat ini yang kedua kali. Oke, ikuti terus video kali ini dan dukung terus channel Petani Cakep dengan membantu subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, langsung saja kita lakukan penyemprotan. Terima kasih. Penyemprotan kedua pada tanaman cabai yang sudah mulai keluar bunga dan buah menggunakan MKP cair mikrokalium fosfat. Seperti ini yang kita gunakan untuk amunisi perangsang pembungaan sampai pembuahan dan pencegahan kerontokan pada tanaman cabai. Pupuk yang kita gunakan ini kita menggunakan pupuk MKP cair untuk penyemprotan perangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman cabai. Oke, untuk dosisnya takarannya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 tutup. Kita menggunakan 5 tutup dari botol MKP cairnya dalam tangki 20 liter 20 liter ataupun 16 liter sama saja ya. Kita kasih 5 sampai 6 tutup. Oke sahabat petani, langsung saja kita lakukan penyemprotan pada tanaman cabai yang sudah mulai keluar bunga dan buah. Biar tidak terjadi kerontokan, kita semprot menggunakan MKP cair. Untuk penyemprotan ini sudah kedua kali kita lakukan. Ini menggunakan MKP cair fokus untuk pembungaan dan pembuahan ya sahabat petani. Untuk waktu penyemprotan ini di pagi hari, lebih bagusnya di pagi hari, karena kalau di pagi hari itu kan stomata daun pada tanaman cabai itu terbuka, jadi otomatis pestisida ataupun pupuk cair yang kita semprotkan akan mudah cepat diresap oleh tanaman cabai khususnya. Untuk sore hari juga bisa jam 3 sampai jam 5 itu juga bisa untuk dilakukan penyemprotan, baik itu penyemprotan pupuk cair, fungisida ataupun insektisida. Dan alhamdulillah untuk kondisi tanaman cabai pada usia tanam kali ini untuk pertumbuhannya cukup membaik dan perawatan juga semaksimal mungkin dilakukan ya, baik mulai dari pemberian pupuk kandang ataupun penyemprotan dan pemupukan menggunakan bahan kimia sudah dilakukan, ataupun pengairan sangat rutin sekali karena ini musim kemarau. Jadi untuk pengairan itu harus selalu siap, kita rutinitas dalam hal pengairan. Dan untuk lain-lain bisa ditambah dengan pemberian nutrisi pada tanaman cabai seperti saat ini ya kita lakukan penyemprotan ini. Jadi untuk tanaman cabai yang sudah mulai fokus pembuahan, kita segera lakukan penyemprotan paling tidak seminggu 2 kali. Itu akan bisa membantu tanaman cabai itu tersendiri, akan proses pembungaan dan pembuahannya itu akan lebih maksimal lagi, dan tentunya juga aman terjadi kerontokan. Untuk penyemprotan kali ini baru menggunakan pupuk cair saja, belum pernah menggunakan fungisida ataupun insektisida. Mungkin lain waktu bisa segera dilakukan pemberian insektisida untuk antisipasi terjadi serangan hama, dan bisa juga disemprot fungisida
untuk pencegahan penyakit jamur. Itu juga penting karena memang tanaman cabai itu adalah tanaman yang harus selalu kita awasi ya, baik mulai dari pertumbuhan hingga proses di fase generatif ini, fase pembungaan itu harus memang rutin dalam hal pengawasan, karena tanaman cabai ini sangat rentan terserang oleh penyakit dan mudah diserang oleh hama ya. Jadi memang dimanapun berada, kalau tanaman cabai itu memang sangat agak rumit dalam hal perawatannya, karena kalau dibiarkan begitu saja dan perawatannya kurang teliti atau kurang rutin ya, itu tidak akan bisa maksimal untuk proses pertumbuhan batang ataupun daunnya, bahkan buahnya itu juga tidak akan maksimal, dan tentunya kita juga akan merugi karena sudah mengeluarkan tenaga dan usaha juga, modal juga. Jadi harus memang rutin dan diperbaiki dalam perawatan. Sedangkan untuk tanaman cabai rawit di lahan kami ini kan tanamnya cuma 1 tahun sekali ya. Memasuki musim kemarau seperti ini di bulan 6, 7 sampai 8 ini baru berbuah. Jadi setelah tanaman cabai ini nanti tua dan mati, itu kan langsung diganti dengan tanaman padi. Jadi tidak fokus ke tanaman cabai saja, dan ini pun juga kita tumpang sarikan dengan tanaman jagung. Kita kasih di sela-sela tanaman cabai, kita berikan tanaman jagung. Nah, jadi pemanfaatan lahan seperti itulah sahabat petani ya. Untuk di lahan kami kita tidak hanya terfokus dalam satu tanaman jenis saja, ada padi, kacang, jagung, dan cabai. Kita tanamnya sesuai dengan musim dan waktu tertentu, karena kan kalau musim hujan juga tidak bagus juga untuk tanaman cabai. Bagusnya kan di musim kemarau yang kering dilakukan pengairan, itu lebih bagus untuk tanaman cabai. Dan kalau di musim hujan itu kan setelah tanaman ini cabai selesai itu kan harus padi, tanaman padi, karena sudah menginjak musim penghujan. Dan untuk varietas cabai rawit ini kan jenis lokal saja ya, kita tidak beli di tukuan yang pes-pesan itu yang ada merek nama dari varietasnya. Ini pembibitan sendiri, ini nanti juga yang tua ataupun yang merah kita ambil, kita lakukan pembibitan sendiri. Jadi seperti itu saja untuk tanaman cabai di lahan kami yang ditanam cuma bibit lokal ataupun bibitan sendiri. Oke sahabat petani, mungkin untuk ulasan video kali ini tentang penyemprotan ataupun peninjauan sekalian tanaman cabai, semoga bermanfaat untuk kita semua para petani. Dukung terus channel Petani Cakep dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru seputar pertanian dari Petani Cakep. Oke, akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu.